Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang tema 7 kepemimpinan mata pelajaran PKN. Kita melanjutkan ke subtema 3, ayo memimpin. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Perhatikan teks bacaan semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidaklah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat, seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang menikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin-angin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makanan. Balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai, terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, kasih belalang. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Jawablah pertanyaan berikut tugas yang pertama ini. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Bagaimana menurutmu sikap belalang? Bagaimana cara semut bekerja? Nilai-nilai baik apa saja yang kamu teladani dari cerita di atas? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian bisa membaca kembali teks semut dan belalang. Tuliskan jawabanmu di kolom ini, atau kalian buat diagram seperti ini. Boleh berkreasi, tidak seperti ini juga boleh. Yang penting kalian membuatnya secara rapi dan kreatif. Setelah itu, catatlah kekurangan
dan kelebihanmu, ya, dirimu sendiri ya. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Kelebihanku apa? Tulis di sini. Kekuranganku apa di sini. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, kita perlu berdiskusi dengan orang lain. Misalnya dengan orang tua. Kelebihanku di bidang apa? Misalkan 1, mempunyai tubuh tinggi, besar, dan kuat. Terus itu dari segi fisik. Atau yang lain, kelebihanku rajin membantu orang tua atau sering melakukan kegiatan bakti sosial, membantu masyarakat, atau apa, ya. Misalkan pandai berenang atau pandai bermain bola voli atau apalah, ya. Banyak ya kelebihan disebutkan berapa itu. Terus kekuranganku, misalkan aku adalah anak pemalas. Kekuranganmu selain pemalas, misalkan ya, tubuhku kecil, kurus. Nah, atau lariku tidak secepat orang lain, atau lariku lamban, atau apalah. Di situ kekurangannya, misalkan saya kurang pandai berhitung. Nah, itu diisi ya. Diisi 3 kelebihan atau dan 3 kekurangan. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Misalkan dengan kelebihanku, misalnya rajin membantu orang tua atau tidak pemalas, saya akan melakukan kegiatan membantu orang tua setiap hari agar meringankan beban pekerjaan orang tua. Misalnya membersihkan rumah, membantu orang tua berdagang, atau apa ya. Terus kekuranganku misalnya malas-malasan. Kekuranganku malas-malasan, ya, apa yang akan kamu lakukan? Misalkan kekuranganku malas, saya akan memotivasi diriku agar tidak malas dan rajin melakukan kegiatan yang lain, atau belajar, atau membantu orang tua. Boleh. Misalkan kekuranganku di sini adalah bertubuh pendek dan kecil. Apa yang akan aku lakukan? Aku akan lebih rajin berolahraga supaya tubuhku semakin tinggi dan tidak lagi kurus. Nah, seperti itu. Misalkan apalagi kekurangannya, saya tidak pandai melakukan atau tidak pandai berhitung. Apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu itu? Ya, kamu belajar lebih giat lagi. Seperti itu contohnya ya. Bisa berdiskusi dengan orang tua. Kemudian bacalah teks pidato berikut, kemudian lakukan perintah teks yang ada di bawahnya. Nah, ini halaman 119 sampai 120. Silakan kalian baca. Tugasnya, dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Nah, koperasi adalah bla 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 bla. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Sementara kalian sudah saya jelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dan 2 ya. Bisa kalian sebutkan di sini nilainya apa saja. Disebutkan berapa, Pak? Setahu kamu. Selanjutnya bacalah cerita berikut ini. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka warga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Selanjutnya kalian baca ini ya, pada halaman 125. Sampai kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Tugasnya bersama kelompokmu. Karena tidak ada kelompok, kalian bisa berdiskusi dengan keluarga atau orang yang ada di rumah. Nomor 1, peristiwa dalam cerita. Cerita ini ya, Deda ini. Terus nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Misalkan ini ya,
Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak turun hujan dan aku akan dapat pergi bekerja ya. Nah, sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja, kata Deda. Nah, itu nilai-nilai Pancasila yang terkandung ya. Bisa kemanusiaan yang adil dan beradab ya, bisa mendahulukan anak-anak daripada dirinya sendiri, contoh seperti itu. Ya, mengalah di sini ya. Mengalah boleh ya. Tugasnya itu disebutkan berapa Pak, setahu kamu peristiwa yang ada dalam cerita tadi itu berapa, terus nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sesuai. Nah, selanjutnya kalian catat ini nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, sampai menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.